Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah, Tuhan tidak pernah permalukan. Kasih Tuhan yang luar biasa pagi ini kembali lagi menghampiri dan melawat kita semua. Dan percayalah, kita akan belajar satu kebenaran, satu renungan firman Tuhan, yaitu He is the Alpha and Omega. Dia adalah Alpha dan Omega. Saudara, ketika kita sadar bahwa Tuhan kita adalah Alpha dan Omega, yang awal dan yang akhir, artinya Dia tidak hanya sampai menolong kita di awal, lalu di tengah-tengah jalan Dia meninggalkan kita. Tidak, saudara. Dia Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Itu sebabnya apapun yang sedang kita alami, saudara percayalah, Dia Tuhan yang Alpha dan Omega. Dia akan tidak pernah mengecewakan kita. Dia selalu bersama-sama kita. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata demikian. Dan berkata kepada setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Perhatikan kalimat ini. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudara, perhatikan kalimat ini. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Harusnya realitanya adalah, saudara, segala daya kemampuannya habis berakhir. Karena apa? Saudara, anggur yang baik memang sudah disediakan dari awal oleh keluarga mempelai, oleh pemimpin pesta, dan semua yang terlibat di pesta itu. Tiba-tiba ada berita bahwa anggur yang terbaik sudah habis. Panik, bingung, dan itulah realitanya, saudara. Artinya apa? Kita belajar bahwa di sini letaknya, kalau secara keadaan mereka udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Jalannya buntu, saudara. Yang ada adalah perasaan takut, perasaan akan malu, perasaan akan berkata kalau nggak bisa bikin pesta yang terbaik, jangan bikin pesta. Kalau nggak mampu, nggak usah bikin acara besar-besaran. Mungkin seperti itu. Dia takut dibully, dan orang-orang mungkin akan berkata-kata yang sangat mengketirkan, yang membuat hidupnya pahit. Tetapi yang hebatnya adalah kita melihat ternyata justru Tuhan beracara. Kenapa? Dia Alpha dan Omega. Itu sebabnya dia lihat dari awal. Dia ikuti di pertengahan, dan sampai terakhir Dia memimpin dan menyertai kita. Dan Dia tidak tinggalkan kita. Maka di tengah-tengah pertengahan, ketika Dia tahu mereka kehabisan air anggur, saudara, Dia buat mujizat. Sehingga pemimpin pesta berkata, engkau menyediakan yang terbaik, air anggur, dari awal sampai sekarang, bahkan sampai habis pesta. Artinya apa? Tuhan yang mengadakan semua itu. Tuhan yang membuat semuanya itu. Keadaan kita mungkin seperti itu juga. Kita rasanya di tengah jalan sudah nggak kuat melangkah. Kita bingung, saudaraku. Mau datang sama siapa lagi? Saudara, kita udah berdoa, kita udah puasa, kita udah nyembah, kita udah, saudaraku, minta didukung, didoakan dan semuanya. Tetapi kita belum melihat jawaban-jawabannya. Kita belum lihat mujizat. Saudara yang kekasih, ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang Alpha dan Omega, awal dan akhir. Saudara, Dia tidak hanya ada di tengah-tengah, Dia tidak hanya ada di awal, Dia tidak hanya ada di akhir. Dalam segala keadaan, Dia bersama-sama kita. Itu sebabnya, kalau engkau sadar akan hal ini, artinya kita belajar dua hal. Sadarilah yang pertama adalah Tuhan kita lah penyertaannya yang sempurna. Penyertaan Tuhan sempurna. Itu yang pertama. Saudara, mari kita melihat Mazmur pasal 94. Ayat yang ke-17. Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Perhatikan kata nyaris. Artinya, saudaraku, kalau bukan Tuhan yang menolong, saudara, sedikit lagi mungkin kita akan menuju kepada satu hal di tempat yang tidak ada orang, di tempat rasanya kita akan dipermalukan, di tempat kita akan ditinggal seorang diri, tidak ada yang bisa menolong kita, tidak ada siapa-siapa. Nyaris engkau dalam posisi seperti itu, tetapi Tuhan tidak biarkan. Kata nyaris artinya ada tindakan Tuhan yang hebat, ada intervensi surga. Ketika surga melakukan sesuatu yang nyaris, itu tidak lagi terjadi sesuatu yang menakutkan. Saudara, orang bilang mungkin hampir bahaya, hampir mengalami sesuatu yang, saudaraku, dipermalukan. Tetapi tidak. Kenapa? Karena pertolongan Tuhan hebat. Tuhan yang membuat itu. Sehingga kita tidak diam di tempat yang sunyi. Engkau tidak dipermalukan. Engkau tidak, saudara, dicibir oleh orang. Tetapi orang memuji. Kenapa? Karena orang melihat, oh ternyata dahsyat. Orang mungkin berkata amazing, mengagumkan, dahsyat. Orang mungkin akan berbalik memuji engkau. Orang berkata, bagaimana caranya kau bisa alami seperti itu? Orang mungkin bertanya, bagaimana engkau bisa, saudaraku, lihat peristiwa itu terjadi dalam hidupmu.
engkau bisa bersaksi. Di situ kesempatannya aku berkata bahwa penyertaan Tuhan sempurna buat kehidupanku, maka sempurna juga buat kehidupanmu, sempurna buat kehidupan setiap kita. Sadari saudaraku, bahwa setiap orang, setiap kita yang menghadapi apapun hari ini, ada Tuhan yang menyertai kita. Dan Dia Tuhan yang sempurna, maka penyertaannya tidak akan pernah ada cacat celah, tidak akan pernah mengecewakan, tidak akan pernah membuat kita sakit hati. Tapi penyertaannya, setiap langkah, setiap perjalanan hidupmu, setiap waktu, setiap jam, setiap detik, kuasa Tuhan dinyatakan. Dan engkau akan berkata seperti Mazmur 94 ayat 17 tadi, nyaris sedikit lagi, tetapi Tuhan yang melakukan mujizatnya, pertolongannya. Yang kedua, saudara, bagaimana kita tahu bahwa Dia adalah Alfa dan Omega, Tuhan yang awal dan yang akhir? Saudara, Dia menjawab, menyertai dalam kesesakan. Sadarilah bahwa Tuhan kita Tuhan yang menjawab dan Tuhan yang menyertai. Tidak hanya Tuhan menjawab dan menyertai, tapi dalam kondisi kesesakan Dia menyertai kita dan memberikan kemenangan. Mari perhatikan satu kebenaran di dalam Mazmur pasal 91 ayat 15, bahwa Tuhan yang meluputkan dan Tuhan juga yang memuliakan. Saudara, lihat ketika Tuhan kita Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Mazmur 91 ayat 15 dikatakan Tuhan yang meluputkan, Tuhan yang menolong kita semua. Kekasih dalam Tuhan, kita punya Tuhan yang hebat. Kalau Tuhan yang meluputkan, artinya apapun yang engkau alami hari ini, jangan pernah takut. Kalau Tuhan yang akan membebaskan engkau, Dia angkat engkau dari tengah-tengah pergumulan, bukan berarti engkau tidak mengalami, saudara, di tengah-tengah apapun yang Anda hadapi hari ini. Mungkin masalah hutang piutang, mungkin masalah saudaraku ditipu orang, mungkin masalah saudara engkau dikhianati orang, mungkin masalahnya saudara engkau dikecewakan, engkau saudaraku ditinggalkan, dan banyak hal. Tapi saya mau percaya, saya mau katakan, percayalah, Tuhan kita Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Dia memberikan jawaban, Dia menyertai, dan dalam kesesakan Dia tidak akan pernah berdiam diri. Dia meluputkan engkau, dan Dia akan memuliakan engkau. Saudara yang kekasih, mungkin orang akan berkata, kita akan lihat, paling 1-2 hari dia akan hancur. Orang-orang mungkin berkata, nggak lama lagi, saudara, dia akan malu. Tetapi kebalikannya, Tuhan akan buat engkau terluput dari suasana seperti itu, dan engkau mengalami kemenangan. Kenapa? Ada mujizat yang dinyatakan, ada kuasa Tuhan yang engkau akan alami, ada kebaikan Tuhan yang Bapak Ibu, keluarga kita, saudara-saudara, anak-anak kita merasakan betapa Tuhan kita Tuhan yang hebat. Kenapa? Dia adalah Alfa dan Dia adalah Omega. Dia yang terus bersama-sama kita dari keadaan apapun sampai bagaimanapun. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, selama-lamanya. Diberkati Tuhan, setiap kita yang selalu sadar hari ini ada penyertaan Tuhan yang sempurna, dan Dia menjawab, menyertai di dalam kesesakan kita. Tuhan Yesus bersama-sama kita, dan sepanjang hari ini mujizat Tuhan nyata di tengah-tengah pergumulanmu. Amin.